Perkenalkan, nama saya Ragi Wicaksono, NIM DAB 115106, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil Universitas Palangkaraya. Saya akan menjelaskan perbedaan karya ilmiah populer, dan karya non-ilmiah. Karya ilmiah adalah ada beberapa pengertian dari karya ilmiah, yakni karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Maka sudah selayaknya lah jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru, yang dimaksud adalah aktual dan belum pernah ditulis orang lain. Jikapun tulisan tersebut sudah pernah ditulis dengan tema yang sama, tujuannya adalah sebagai upaya pengembangan dari tema terdahulu. Disebut juga dengan penelitian lanjutan. Menurut Brotowijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah dapat juga berarti tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Ciri-ciri karya ilmiah: tidak semua karya yang ditulis dengan sistematis dan berdasarkan fakta di lapangan adalah sebuah karya ilmiah, sebab karya ilmiah mempunyai sifat ataupun ciri-ciri seperti berikut: objektif, netral, sistematis, logis, menyajikan fakta, bukan emosi atau perasaan, tidak pleonastis, menggunakan ragam bahasa formal, sikap ilmiah. Jenis karya ilmiah: pada prinsipnya semua karya ilmiah yaitu hasil dari suatu kegiatan ilmiah. Dalam hal ini yang membedakan hanyalah materi, susunan, tujuan, serta panjang pendeknya karya tulis ilmiah tersebut. Secara garis besar, karya ilmiah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah pendidikan digunakan tugas untuk meresum pelajaran serta sebagai persyaratan mencapai suatu gelar pendidikan. Karya ilmiah pendidikan terdiri dari paper, praskripsi, skripsi, tesis, disertasi, dan disertasi. 2. Karya ilmiah penelitian: makalah seminar, naskah bersambung, laporan hasil penelitian, jurnal penelitian. Karya ilmiah populer adalah ada beberapa pengertian dari karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer merupakan karya ilmiah yang bentuk, isi, dan bahasanya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan serta disajikan dalam bahasa santai dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Ciri-ciri karya ilmiah populer yaitu struktur, komponen dan substansi, sikap penulis, penggunaan bahasa, dan bentuk-bentuk karya ilmiah populer. Bentuk karya ilmiah populer antara lain artikel, esai, dan fitur. Dilihat dari bahasanya. Biasanya artikel menggunakan bahasa jurnalistik, esai menggunakan bahasa sastra, dan fitur menggunakan keduanya, bergantung kepada jenis fiturnya. Fitur pengetahuan banyak menggunakan ragam jurnalistik, namun fitur human interest lebih banyak menggunakan ragam sastra. Karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum,
dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan yang tidak terlalu formal. Ciri-ciri karya non-ilmiah: emotif, persuasi, deskriptif, kritik tanpa dukungan bukti. Macam-macam karya non-ilmiah: dongeng, cerpen, novel, drama, roman. Perbedaan karya ilmiah populer dan karya non-ilmiah. Dapat ditarik kesimpulan dari ketiga karya ilmiah tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan yang dimaksud dapat dicermati dari beberapa aspek. Karya ilmiah harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian. Faktual objektif. Faktual objektif adalah adanya kesesuaian antara fakta dan objek yang diteliti dengan pengamatan dan empiris. Karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis, artinya dalam pembahasan masalah digunakan metode atau cara-cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol melalui proses pengidentifikasian masalah dan penentuan strategi. Dalam pembahasannya, tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah. Dengan kata lain, ia ditulis dengan menggunakan kode etik. Penulisan dijadikan dasar para ahli bahasa dalam melakukan pengklasifikasian. Sedangkan perbedaan karya ilmiah dengan karya ilmiah populer adalah adanya perbedaan penggunaan bahasa. Terlihat bahwa bahasa karya ilmiah populer lebih enak dibaca jika dibandingkan dengan bahasa yang biasa digunakan dalam laporan penelitian atau artikel ilmiah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.